نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. ثم قال المؤلف الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم عامر الرحيلي في كتابه الإحكام في سبع أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. وعن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليه وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم كما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memudahkan kita semuanya pada sore hari ini berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu, melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala yang berjudul Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha minal ahkam. Sebuah kitab yang sangat bermanfaat biidznillah, berisi tentang kondisi-kondisi para penguasa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang rakyat terhadap penguasa tersebut dalam kondisi tersebut. Masih pada awal pembahasan kitab ini, yaitu penyebutan dalil-dalil yang paling penting yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa dan haramnya memberontak kepada penguasa. Beliau mengatakan wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali, semoga Allah meridai beliau, qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Beliau mengatakan, menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan kecil. Bukan jaish, di sini hanya sariyah, pasukan kecil saja. Wa ammara alaihim rajulan minal ansar, dan menjadikan salah seorang di antara orang-orang Ansar sebagai pemimpin mereka. Wa amarahum ayyuti'u, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk mentaati pemimpin tersebut. Faghadiba alaihim, maka amir tersebut
pemimpin pasukan tadi, panglimanya tadi marah kepada mereka karena satu sebab. Wa qala alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Kemudian dia mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk mentaati aku? Mengingatkan mereka tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berangkat supaya mereka mentaati amir tersebut. Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qala qad azamtu alaikum lama jama'tum hataban. Kemudian panglima tadi, pemimpin pasukan tadi mengatakan, sungguh aku telah berazam menyuruh kalian untuk mengumpulkan kayu bakar. Karena ini dalam keadaan marah, maka dia mengucapkan ucapan ini. Sungguh aku telah berazam supaya kalian mengumpulkan kayu bakar. Wa auqadtum naran, dan kalian menyalakan api dengan kayu bakar tersebut. Thumma dakhaltum fiha, kemudian setelah kalian menyalakan api tersebut, maka kalian bersama-sama masuk ke dalam api tadi. Fajama'u hataban. Akhirnya mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Fa'auqadu naran, karena mereka merasa ini adalah perintah dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mentaati amir tadi. Dan dia menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Fa'auqadu naran, kemudian mereka pun menyalakan api. Falamma hammu bid-dukhul, ketika mereka sudah memiliki keinginan untuk masuk ke dalam api tadi, sudah menjelang masuk ke dalam api tadi, hampir masuk ke dalam api tadi, faqama yanzuru ba'duhum ila ba'dhin, maka sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain. Ada keraguan. Tadi ketika masih disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar, ya masih semuanya sepakat. Menyalakan api masih. Tapi ketika sudah mau masuk api, di situ mereka ada keraguan di dalam hati mereka. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, innama tabi'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Sesungguhnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu di antara umat beliau, meninggalkan kesyirikan dan masuk ke dalam agama Islam. Mungkin ada di antara mereka yang datang dari tempat yang jauh, datang ke kota Madinah hanya sekedar untuk mengikuti Nabi SAW. Firaran minan nar, kita lakukan itu semuanya untuk supaya kita terhindar dari neraka. Kita ingin lari dari neraka, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Kita ingin terhindar dari apa yang dinamakan dengan api. Afana dakhuluha, kok sekarang kita justru mau malah masuk ke dalam api. Nah, ini yang menjadikan mereka ragu. Kita masuk Islam dengan tujuan menghindarkan diri dari api, kok sekarang kita justru malah mau masuk ke dalam api. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka dalam keadaan demikian, qaddarallah id khamadatin nar, api yang menyala-nyala dengan sebab kayu bakar tadi, apa istilahnya? Padam. Qaddarallah, dia padam. Ketika mereka saling memandang satu dengan yang lain dan mengucapkan ucapan tadi, padam api tersebut.
Wa sakana ghadabuh, dan bersamaan dengan itu sang panglima tadi amarahnya juga mulai redam. Sebagaimana apinya tadi padam, amarah sang panglima tadi juga meredam. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabar ini kepada beliau, bagaimana marahnya panglima ini, kemudian dia menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Sampai kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan." Seandainya mereka saat itu masuk ke dalam api yang mereka nyalakan sendiri, masuk ke dalam api tersebut karena melaksanakan perintah dari panglima tadi, ma kharaju minha abadan, niscaya mereka tidak akan keluar dari api selama-lamanya. Niscaya mereka tidak akan keluar dari api selama-lamanya. Sebagian ulama menjelaskan karena masuknya mereka ke dalam api tersebut, karena melaksanakan perintah dari panglima tadi, ini adalah maksiat. Karena dia memerintahkan kepada kemaksiatan, memerintahkan bawahannya dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Allah SWT mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh kalian sendiri. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apa yang dia perintahkan adalah sebuah kemaksiatan. Maka dalam keadaan demikian, sebagaimana diucapkan oleh Nabi setelahnya sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf, yaitu ma'ruf di dalam syariat kita, bukan sesuatu yang diingkari oleh syariat kita. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada pemimpin yang dimaksud adalah ketaatan yang terbatas, yang diikat oleh syariat. Kalau sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan agama kita, maka kita taati. Tapi kalau perintah tersebut tidak sesuai dengan agama kita dan menyelisih perintah Allah dan juga Rasulnya, maka tidak halal bagi seseorang untuk mentaati pemimpin tersebut dalam kemaksiatan. Sehingga seandainya mereka tadi masuk ke dalam api tadi, maka yang mereka lakukan itu bukan ketaatan, tetapi itu adalah maksiat. Kalau mereka sampai menghalalkan kemaksiatan, maka ini sampai kepada kekufuran. Kalau mereka sampai menghalalkan kemaksiatan tadi, maka mereka kufur dengan sebab menghalalkan sebuah kemaksiatan. Sehingga orang yang kufur, sebagaimana kita tahu, tidak akan keluar dari api neraka, bahkan selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma kharaju minha abadan. Mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam kebaikan. Dan kalau yang dimaksud, atau bisa juga yang dimaksud, selain makna yang pertama tadi, yaitu mereka menghalalkan, seandainya mereka tidak menghalalkan, maka ini adalah sebuah perbuatan dosa yang besar, yang pelakunya di hari kiamat terancam dengan neraka. Dan pelaku dosa besar, sebagaimana kita tahu, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah mengampuni dosa tersebut, dan kalau Allah menghendaki, maka akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Dan ucapan beliau abadan
menunjukkan lamanya dia di dalam neraka. Dan kalau dia seorang muslim tentunya akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala a'lam. Nah, setelahnya قال المؤلف حفظه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. Hadis yang selanjutnya menguatkan hadis Ali. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim. Mendengar dan taat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mendengar dan taat yang dimaksud di sini adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun tidak disebutkan di sini lil hakim atau lil amir, tapi maknanya ma'ruf. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim, mendengar dan taat adalah kewajiban. 'Alal mar'i, wajib bagi seseorang. Al-mar'il muslim masuk di dalamnya seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Ini bukan kewajiban yang hanya diwajibkan khusus bagi laki-laki saja. Kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita, maka mereka diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Fima ahabba wa karih, di dalam perkara yang dia cintai atau perkara yang dia benci. Dalam segala keadaan, baik perkara yang diperintahkan tadi adalah sesuatu yang dia senangi, sesuai dengan keinginan dia, ataupun apa yang menjadi keputusan pemerintah tadi adalah sesuatu yang dia benci, bertentangan dengan keinginan dia. Maka kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam dua keadaan tadi. Bukan hanya mendengar dan taat kepada penguasa ketika penguasa memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia saja. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Kalau masalah disenangi atau tidak disenangi, maka kedua-duanya kita harus taat. Tapi yang menjadi ukuran, yang menjadi pembatas kapan kita tidak mentaati adalah ini. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin, selama tidak atau tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Jadi ini yang menghalangi kita untuk mendengar dan mentaati. Keadaan ini yang menghalangi kita untuk mendengar dan mentaati penguasa tersebut. Yaitu kapan? Ketika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Beliau mengeluarkan keputusan atau perintah yang kalau kita melihat dengan kacamata agama, ternyata perintah tersebut dan keputusan tersebut adalah perintah dan keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis. Maka dalam keadaan demikian, fa'in umira bi ma'siyah, kalau diperintahkan dengan kemaksiatan, fala sam'a alaihi wala ta'ah, maka tidak ada mendengar atau tidak ada kewajiban mendengar atasnya, wala ta'ah, dan tidak ada kewajiban mentaati atas orang tersebut. Maksudnya adalah tidak mendengar dan taat di dalam permasalahan tadi. Bukan berarti kemudian dia boleh untuk memberontak kepada penguasa tadi karena satu perintah yang bertentangan dengan agama. Seandainya pemerintah mengeluarkan 10 peraturan, 2 di antaranya
bertentangan dengan syariat. 8 perkara yang lain tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita mentaati beliau di dalam 8 perkara dan tidak boleh mentaati beliau di dalam 2 perkara yang di situ ada penyelisihan terhadap syariat ini. Ini adalah makna ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Maksudnya tidak mendengar dan taat di dalam permasalahan itu saja yang di situ ada kemaksiatan. Adapun perkara-perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kembali ke asal, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله. رسول الله. أحسن الله إليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن علقمة ibn Wa'il al-Hadrami an abi, dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami dari bapak beliau mengatakan, sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana petunjukmu seandainya menguasai kami penguasa-penguasa yang mereka meminta kepada kami hak mereka dan menghalangi dari kami hak kami. Jadi kalau hak mereka atas kami, mereka getol untuk memintanya dari kami dan mewajibkan kami untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan kepada mereka hak mereka. Apa kewajiban kita? Yang mendengar dan taat. Hak penguasa atas rakyat adalah untuk didengar dan juga ditaati. Jadi mereka menyuruh kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan di waktu yang sama wa yamna'una haqqana, mereka menghalangi hak-hak kami. Kami punya hak untuk diberikan keadilan, mereka tidak adil. Kami berhak untuk memiliki harta kami, ternyata mereka mengambil sebagian dari harta kami. Artinya penguasa-penguasa tersebut adalah penguasa-penguasa yang mendolimi rakyatnya. Fama ta'muruna, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kami mendapatkan penguasa-penguasa yang seperti itu keadaannya. Fa'arada anhu, maka Nabi SAW berpaling dari orang tersebut, tidak langsung menjawab pertanyaan orang tersebut. Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Fa'arada anhu, kemudian Nabi pun SAW berpaling kembali.
Tsumma sa'alahu fi tsaniyati aw fi tsalitsah, kemudian bertanya lagi yang kedua atau yang ketiga. Fajadzabahu al-Ash'ats ibn Qais, maka laki-laki ini ditarik dari belakang oleh al-Ash'ats ibn Qais. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW berpaling karena beliau menunggu turunnya wahyu. Ada yang mengatakan beliau berpaling karena menunggu turunnya wahyu. Wa qala, maka beliau SAW mengatakan isma'u wa ati'u. Ini petunjuk beliau. Ketika ada penguasa-penguasa yang zalim, yang mereka mengambil hak kita dan menyuruh kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat, maka Nabi SAW tetap menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa tersebut. Fa inna ma'alaihi ma hummilu, karena sesungguhnya atas mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban mereka apa? Kewajiban mereka adalah menegakkan keadilan, melindungi rakyatnya, menegakkan agama Allah dan juga hukum Allah. Mereka punya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai seorang penguasa, dan mereka akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kewajiban-kewajiban tersebut. Fa innama alaihim ma hummilu, mereka punya kewajiban yang akan mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Allah. Wa alaikum ma hummiltum, dan kalian memiliki kewajiban yang kalian juga akan diminta tanggung jawabnya di hari kiamat. Apa kewajiban kalian sebagai rakyat? Mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi masing-masing penguasa dan rakyat memiliki kewajiban. Kewajiban penguasa melindungi, menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah. Adapun kewajiban rakyat mendengar dan taat. Dan masing-masing akan ditanya oleh Allah. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Maka kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu umat, dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. Masing-masing dari kita akan ditanya. Bukan hanya penguasa saja yang ditanya oleh Allah, tapi kita sebagai rakyat juga akan ditanya tentang kewajiban kita terhadap penguasa kita. Dan masing-masing akan menuju Allah, masing-masing akan kembali kepada Allah. Dan apabila seseorang dia melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, yang merasakan pahalanya, manfaatnya dirinya sendiri. Tapi kalau dia muqassir dan menyia-nyiakan kewajiban tersebut, baik dia adalah penguasa ataupun rakyat, maka yang merasakan akibatnya, hukumnya adalah dia sendiri. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk memperhatikan apakah antum, kalau misalnya menemui penguasa-penguasa yang zalim tadi, antum sebagai rakyat sudah melaksanakan kewajiban antum belum? Sebelum antum memikirkan kezaliman penguasa tadi. Kezaliman dia akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Itu urusan dia dengan Allah. Antum bagaimana? Apakah antum sebagai rakyat sudah melaksanakan kewajiban antum sebagai rakyat, yaitu mendengar dan taat, atau belum? Maka pikirkan terlebih dahulu kewajiban antum sebelum antum memikirkan kewajiban orang lain. Yang penting dengarlah dan taatlah, dan itu adalah kewajiban kalian. Atas mereka kewajiban mereka, dan atas kalian kewajiban kalian. Dan yang namanya kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah. Seandainya mazlum yang dizalimi tidak mendapatkan haknya di dunia, maka dia akan mendapatkan haknya di mana? Di akhirat. Tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT ya seorang penduduk surga masuk ke dalam surga kecuali dia sudah
bersih dari seluruh kezaliman. Jangankan kezaliman, ghil, perasaan yang tidak enak kepada orang lain akan dibersihkan sebelum seseorang masuk ke dalam surga. Akan ada di sana qisas di hari kiamat. Nah, setelahnya sallallahu alaihi wa sallam qala al-malik wa 'ala al-badi bin Sa'id qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh thumma aqbala alaina wa 'adana maw'idatan wajilat min al-qulub wa tarqat min al-'uyun qulna ya Rasulullah annaha maw'idatu muwaddi' فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن الإرباض ابن سارية قال dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Tsumma aqbala alaina. Kemudian setelah salat subuh beliau menghadap ke arah kami. Fa wa'adana mau'izatan, maka beliau pun memberikan nasihat kepada kami, mau'izah, dan mau'izah berbeda dengan ta'lim. Mau'izah di sini ada targhib, tarhib, mendorong mereka untuk beramal soleh, menakut-nakuti mereka dengan kemaksiatan dan juga neraka. Wajilat minhal qulubu, yang dengan nasihat tersebut hati-hati kami menjadi bergetar, menunjukkan tentang bagaimana lembutnya hati para sahabat. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata kami menetes dengan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Sepertinya nasihat yang kau sampaikan baru saja ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Nasihat yang begitu dalam seakan-akan kita tidak akan bertemu kembali setelah ini. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Kalau memang itu akan terjadi sebentar lagi, kami akan berpisah denganmu, maka berikanlah wasiat kepada kami, yang wasiat tersebut akan kami pegang meskipun engkau telah meninggal dunia, sehingga kami pun bisa selamat dan menyusulmu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Qala, maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada mereka. Dan tentunya nasihat orang yang mau berpisah ini berbeda dengan nasihat orang yang masih di sana ada pertemuan-pertemuan yang lain. Tentunya dia akan memberikan wasiat yang paling penting yang dia tahu, yang harus diketahui oleh orang-orang yang akan dia tinggalkan. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian dengan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, berdasarkan dalil dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang umum yang isinya adalah supaya kita berpegang teguh dengan agama ini secara umum, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah wasiat Allah Azza wa Jalla untuk manusia secara umum, dan wasiat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang dahulu maupun yang terakhir. Kemudian beliau mengatakan wasam'i wa ta'ah. Nasihat yang pertama adalah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau memberikan wasiat kepada mereka untuk mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan yang pertama dengan ketakwaan, dan seluruh kebaikan, seluruh perintah masuk dalam makna takwa ini. Kemudian beliau menyendirikan perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa ini adalah perkara yang
sangat penting sampai Nabi SAW menyendirikan dalam wasiat secara tersendiri. Padahal itu sudah masuk dalam wasiat dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dijadikan oleh beliau nomor 2 setelah wasiat dengan ketakwaan. Ini menunjukkan pentingnya permasalahan mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak. Seorang budak itu ya diperintah, disuruh. Dia adalah termasuk harta yang dimiliki, bisa dijual pada orang lain, bisa dihadiahkan kepada orang lain. Bukan tabiat dia, bukan karakter dia menyuruh orang lain. Dia diperintah dan disuruh. Tapi seandainya qaddar Allah, dia menjadi penguasa kalian, maka jangan kalian merasa gengsi, merasa berat. Ini biasanya anak suruh kok, sekarang dia menyuruh saya. Kalau memang dia sudah jadi penguasa, wasam'i wa ta'ah, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada penguasa tersebut meskipun dia adalah seorang budak yang kalian mungkin berat untuk melaksanakan perintahnya, tapi harus kalian laksanakan. Wa innahu may ya'ish minkum, dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib bagi kalian ketika melihat perselisihan yang banyak tadi, berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit sunnahku tadi dengan gigi geraham kalian. Ini adalah termasuk wasiat beliau, yaitu apa? Meskipun beliau meninggal dunia dan kalian melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku yang aku tinggalkan di antara kalian. Dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka akan menggantikan aku setelah aku meninggal dunia. Kemudian di antara wasiat beliau adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Ini termasuk wasiat beliau, hati-hati, waspada, jauhi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, dan syahid dari hadis ini adalah yang pertama tadi, sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ini adalah termasuk wasiat Nabi SAW untuk kita semuanya. Baik, lanjutkan. Kamadallah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما دل الاجماع على وجوب السمع والطاعه لولاة الامور. قال النووي رحمه الله تعالى: واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته، واجمع اهل السنة على انه لا ينعزل السلطان بالفسق. Setelah beliau mendatangkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis, maka beliau melengkapi dengan mendatangkan dalil dari ijma'. Beliau mengatakan kama dallal ijma', sebagaimana ijma' juga menunjukkan ala wujubis sam'i wa ta'ah li wulatil umur, menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Al-Imam An-Nawawi, wa qala An-Nawawi rahimahullah, dan berkata Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama madhab Syafi'i, wa ammal khuruju alaihim, adapun keluar atas penguasa-penguasa, karena di sini beliau sedang menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Wa ammal khuruju alaihim, adapun memberontak kepada penguasa, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, fa haramun, maka hukumnya adalah haram, bi ijma'il muslimin, dengan ijma' kaum muslim.
ijma' kaum muslimin dalam berbagai mazhab. Mereka semuanya sepakat, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya sepakat bahwasanya memberontak kepada penguasa dan memerangi mereka adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Wa in kanu fasaqatan zalimin. Meskipun mereka adalah penguasa-penguasa yang fasik lagi zalim. Fasik yaitu melakukan dosa besar secara terus-menerus. Zalim, dia mendolimi orang lain, mendolimi hartanya atau fisiknya, memenjara orang yang tidak berhak untuk dipenjara, membunuh orang yang haram darahnya untuk dibunuh. Kata beliau, wa in kanu, meskipun mereka memiliki dua sifat ini, memiliki kefasikan, terus-menerus melakukan dosa besar, atau dia memiliki sifat yang zalim, yaitu mendolimi rakyatnya. Maka kefasikan penguasa dan kezaliman penguasa secara ijma' itu bukan menjadi sebab bolehnya berontak dan keluar dari mendengar dan taat kepada penguasa. Wa qad tadhaharatil ahadits, dan telah banyak hadis saling menguatkan satu dengan yang lain sebagaimana antum lihat hari ini dan pekan yang lalu. Bimakna ma dzakartuhu, dengan makna yang apa yang aku sebut, dengan makna yang aku sebut. Hadisnya Irbad bin Sariyah, kemudian Salamah bin Yazid, Ibnu Umar, Ali dan yang lain, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit, hadis-hadis yang banyak tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa ini. Wa ajma'a ahlu sunnah ala annahu la yan'azilu as-sultan bil fisqi, dan ahlu sunnah telah bersepakat tentang bahwa seorang sultan, seorang penguasa yang tidak boleh atau tidak diturunkan seorang penguasa hanya karena kefasikannya. Ini adalah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, tidak diturunkan penguasa hanya karena kefasikannya. Setelah kita lanjutkan setelah azan.
Nah, وقال ابن بطال وقال حفظه الله تعالى وقال ابن بطال رحمه الله تعالى والفقهاء مجمعون على ان الامام المتغلب طاعته لازمه ما اقام للجمعات والجهاد وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. Kemudian beliau mengatakan waqala Ibnu Battal, dan berkata Ibnu Battal, semoga Allah merahmati beliau, wal fuqaha'u mujmi'una ala anna al-imam al-mutaghalliba ta'atuhu lazimatun. Dan para fuqaha semuanya sepakat bahwasannya seorang imam yang mutaghallib, imam yang dia mengalahkan, memberontak, mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak disyariatkan. Karena memberontak haram. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ta'atuhu lazimatun, ketaatan kepada beliau adalah sesuatu yang wajib. Tanpa kita melihat bagaimana beliau mendapatkan kekuasaan tersebut. Kalau sudah menjadi penguasa dan dibaiat dan stabil keadaan negara, maka kewajiban kita mentaati beliau meskipun beliau dahulu mendapatkan kekuasaan tadi dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Ini dengan kesepakatan para fuqaha. Ma aqamal jumu'ati wal jihada, selama mereka masih mendirikan salat Jumat artinya banyak salat Jumat, wal jihad, dan juga mendirikan jihad. Dia masih menegakkan agama Allah. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaih. Dan ketaatan kepada beliau, bahwasanya ketaatan kepada beliau itu lebih baik daripada memberontak kepada beliau. Lima fi dzalika min haqni ad-dima wa taskinid dahma. Karena di dalam yang demikian
di dalam mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, meskipun dia mendapatkan kekuasaan dengan cara memberontak, maka di situ ada hiknid dima. Kita menjaga darah-darah kaum muslimin. Wa taskinid dahma, dan menenangkan kejadian yang besar. Karena pemberontakan ini kejadian yang besar. Ketika setelah itu kita hadapi dengan mendengar dan taat, maka itu adalah usaha kita untuk menenangkan keadaan yang di dalamnya ada maslahat untuk semuanya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah, dakwah, dan yang lain. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى: ويظهر بهذا دلالة الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يكفروا بمعصية فلا طاعة لهم في معصية الله، كما لا يجوز منازعتهم والخروج عليهم إلا أن يكفروا كفرا بواحا عند علماء الأمة فيه من الله برهان ودليل واضح على أنه كفر بلا ريب. ويظهر بهذا دلالة الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. Maka jelas dengan ini semua bagaimana penunjukan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para imam atas wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kita. Illa ayya'muru bimaksiyah, kecuali dalam satu keadaan mereka memerintahkan dengan kemaksiatan, fala ta'ata lahum fi maksiatillah, maka tidak boleh mentaati mereka di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kama la yajuzu munaza'atuhum wal khuruju alaihim, sebagaimana tidak boleh untuk merebut kekuasaan mereka, wal khuruju alaihim, dan memberontak kepada mereka, illa ayyakfuru kufran bawahan, kecuali apabila mereka ini melakukan kekufuran yang jelas, kekufuran yang nampak, jelas secara dalil, benar-benar dilihat oleh manusia dan tidak ada keraguan, bukan hanya sekedar katanya dan katanya. Inda ulama'il ummah fihi minallahi burhan, para ulama di dalam masalah tersebut mereka memiliki bukti yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas, jelas dalilnya yang menunjukkan tentang kekufuran perbuatan tadi di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Wa dalilun wadihun ala annahu kufrun bila raib, dan juga dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan adalah kekufuran bila raibin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang pertama yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan muqaddimah yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf mungkin hari ini tidak ada pertanyaan karena waktu yang mepet. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.